masih penasaran bagaimana cara Bapak Bagus mengakomodir langsung aspirasi masyarakat, mendengar dan menyerap serta berdialog langsung dengan mereka. Dan akhirnya rasa penasaran saya terjawab. Ini dia, Rumah Aspirasi Jangkar Amatra di Kabupaten Jembrana yang akan beliau resmikan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Sekretariat Jangkar Amatra Kabupaten Jembrana saya resmikan. Terima kasih. Untuk itu, silakan memanfaatkan secara maksimal sekretariat ini. Mulai hari ini, saat ini dipergunakan sebagai tempat penyerapan aspirasi, penyaluran bantuan, dan juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ternyata, sebelum ada rumah aspirasi pun, Pak Bagus sudah sering berdialog untuk menyerap aspirasi masyarakat, seperti yang disampaikan salah satu pengurus Jangkar Amatra Kabupaten Jembrana, Bapak Ketut. Di mana dari dulu sebenarnya sudah banyak aspirasi yang disalurkan oleh Pak Bagus Hadi, di mana dulu sebelum terbentuknya Jangkar Amatra di sini itu dibantu oleh korwil-korwil tempat. Tapi korwil-korwil yang dulu tidak bisa bekerja secara efektif. Nah, timbullah niat Pak Bagus ini untuk mendirikan Jangkar Amatra di sini, di mana Jangkar Amatra di sini sebagai rumah aspirasi untuk masyarakat Kabupaten Jembrana. Dan hampir di 9 kabupaten dan kota di Bali ini sudah semua terbentuk Sekretariat Jangkar Amatra ini. Kalau sekarang kita sistemnya jemput bola juga, di samping ada beberapa kelompok tani yang datang, kita sistemnya jemput bola. Sambil mengadakan pembinaan di sini kepada kelompok tani masing-masing, kita selalu adakan jemput bola. Di mana kita sharing di lapangan, terus kelompok tani itu mau datang. Kita tidak ada istilahnya pemaksaan, di mana kita yang nantinya bergerak untuk mencari aspirasi itu. Ya, kebetulan untuk pembuatan proposal, kita layani di sini langsung. Nah, hanya membuat pengukuhan saja, kelompok tani itu membuat pengukuhan dan membawa pengukuhan serta struktur kepengurusan itu, kita di sini sudah membuatkan proposal itu. Dan secara otomatis masyarakat itu sendiri kita beri kemudahan untuk hal itu. Tidak mantul. Baik pemirsa, aspirasi seperti yang sudah tadi dijanjikan, kalau saat ini saya bersama Pak Bagus sudah berada di rumah aspirasi yang baru saja diresmikan. Nah Pak Bagus, boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya? Ya. Memang seberapa antusias masyarakat Bali untuk menyampaikan aspirasinya sampai Pak Bagus juga akhirnya membuka rumah aspirasi di wilayah Jembrana, Kabupaten Jembrana ini Pak? Jadi dengan melihat jarak di Kabupaten Jembrana ini begitu jauh dengan tempat tinggal kami di Denpasar, yaitu kurang lebih 3 jam memakan waktu perjalanan. Jadi saya berpikir untuk lebih singkatnya masyarakat menyampaikan aspirasi itu, kami berpikir dan melaksanakan pembentukan rumah aspirasi di setiap kabupaten kota. Dan ini tidak hanya di Jembrana, di kabupaten lain juga kita laksanakan. Nah kebetulan di Jembrana baru
hari ini kita laksanakan karena memang kabupaten yang terakhir di dalam pembentukan ini. Tapi untuk sebelum-sebelumnya memang mekanisme yang dilakukan masyarakat Jembrana ketika ingin memberikan proposal seperti apa? Harus Jadi, datang? Sebelumnya setiap kabupaten itu dibantu oleh Korwil, koordinator wilayah. Jadi koordinator wilayah lah yang datang ke kantor kami untuk menyampaikan proposal tersebut. Dan kadang-kadang juga dititipkan di BEMO, angkutan umum dititip dan kita ambil di terminal oleh staf kami. Dan ini perlu kita tingkatkan karena animo masyarakat begitu tinggi. Nah, jadi harapannya bagaimana pembangunan ke depan ini bisa lebih cepat dan tidak hanya untuk penerimaan proposal. Jadi yang terpenting sekretariat ini kita wujudkan adalah sebagai tempat ketemu. Ada komunikasi langsung gitu. Kontak tani, temu kangen dan sebagainya. Nah, tempat penyerapan aspirasi. Kalau kita di dalam pertemuan itu kita akan terlahir ide-ide dari pengungkapan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Itu yang utama dari pembentukan sekretariat ini. Nah, kalau pemirsa lihat seberapa antusiasnya masyarakat di Jembrana saja nih ya untuk menyampaikan aspirasinya, bisa dilihat baru saya dibuka sudah banyak sekali tumpukan proposal. Nah, kalau Pak Bagus sendiri nanti untuk memilah, oh ini proposal yang akan diprioritaskan atau ini yang nantinya masih bisa dipending, itu seperti apa Pak pemilihannya? Jadi ada beberapa verifikasi kita laksanakan. Pertama verifikasi administrasi. Ya, yang kedua adalah verifikasi lokal. Jadi di lokal itu adalah di areal itu terkait dengan program yang dimohonkan itu sudah ada apa enggak? Sudah berjalan. Cukup apa enggak? Contoh, ada aturan di 15 areal sawah itu harus ada berapa traktor. Nah, jadi harus ada ukurannya itu. Jadi kalau itu sudah terpenuhi, ya kita cari ke yang lain. Jadi kalau memang belum sama sekali ada di situ, ya kita prioritas. Jadi yang acuan kita adalah dari luasan daerah, luasan areal, dan potensi yang ada dengan penunjang alat itu yang menjadi parameter utama. Nah, Pak Bagus sendiri kan sudah ada di DPR dari periode sebelumnya, 5 tahun yang sebelumnya. Proposal pasti juga sudah ada banyak yang masuk. Apakah sudah ada yang terrealisasi dan sesuai dengan visi misi Pak Bagus yang dikemukakan di awal? Jadi kalau kita bilang sempurna belum. Jadi yang pasti alokasi dari program yang diberikan oleh pemerintah yang kita bawa ke masyarakat sudah lebih yang bisa realisasi. Sudah lebih. Nah, kelebihnya apa? Nah, karena biasanya ada hal-hal yang di luar itu, luar program itu bisa kita lakukan. Nah, ini sudah lumayan bagus, tinggal yang kurangnya ada. Kurangnya kita melakukan pendampingan atas program ini. Inilah yang kita dorong. Seperti tadi kita lihat alat itu sudah ternyata ada yang bagus, sudah bermanfaat. Dari hasil kerjanya UPJA ini sudah bisa menyisihkan keuntungannya dan dikembalikan kepada orang tua yang membutuhkan. Nah, ini penting. Nah, ini yang terpenting. Makanya di dalam pemberian program Al-Sintan itu yang terpenting harus tercatat evaluasi yang kemudian bisa meningkatkan dan memberikan suatu keuntungan kepada kelompok itu sendiri. Nah, setelah ada keuntungan, kami memang menegaskan kami menjalankan konsep BABE. Apa itu BABE? Bahagia bersama. Nah, itu. Sepertinya sudah bahagia bersama juga ya tadi kalau dilihat dari kumpul bersama. Jadi dia tak kalah mendapat keuntungan, mendapat rezeki, janganlah makan sendiri. Dia harus bagikan kepada orang lain sehingga memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Luar biasa. Di dalam kebahagiaan orang lain itu, di situ akan ada rahmat yang lebih yang diberikan kepada kita. Amin. Pak Bagus, satu lagi nih kalau soal aspirasi,
Apa mungkin ada yang di Jakarta, di pusat gitu, menyampaikan langsung ke Pak Bagus, menemui Pak Bagus di pusat untuk menyampaikan aspirasinya langsung? Ya, jadi konsep kita kan jemput bola. Jadi tidak menunggu yang di Jakarta nunggu yang datang dari Bali, Bali tunggu. Tidak, kami turun. Setiap 3 bulan yang di Jakarta turun ke Bali. Jadi menyampaikan apa program, mengevaluasi, itu mengambil usulan-usulan itu untuk dibawa ke Jakarta. Nah, kadang-kadang saya di Jakarta biar jangan tersendat ini informasinya dan komunikasinya. Di Jakarta, kalau saya melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat pun, saya memverifikasi proposal-proposal yang ada, yang seyogianya saya berikan surat pengantar kepada mitra kerja, saya buatkan pengantar. Tidak hanya di pertanian, ya, tidak hanya di pertanian. Semua bidang. Jadi, ya namanya kita jadi wakil rakyat memperjuangkan, ya ada masjid, ada pura, ada gereja, ya kami tampung juga. Sebagai wakil mereka, saya berjuang semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi tersebut. Ya mudah-mudahan lah Tuhan selalu memberikan jalan yang baik, semua aspirasi bisa kita realisasikan dengan baik. Nah, kalau untuk kedepannya Pak, kan masih ada periode selanjutnya karena sudah sukses masuk lagi ya Pak ya? Sudah banyak hal soal aspirasi yang saya peroleh dari Bapak Bagus. Tapi sepertinya saya masih penasaran dengan apa yang akan Pak Bagus perjuangkan pada DPR periode 2019-2024 mendatang. Jangan kemana-mana, tetap di Aspirasi Penyambung Suara Rakyat.